Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga semua jemaat tetap dalam keadaan yang baik. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, sehingga kami ada sehingga saat ini, semua itu karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat memberikan kami kekuatan dan motivasi untuk saling membangun di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga yang ke-19. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kerana hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Dan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah membangun tubuh Kristus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus, dan Rasul Paulus coba menyampaikan message di dalam suratnya ini, yaitu kita semua adalah rakan sekerja Tuhan, dan Yesus Kristus adalah dasar dan tubuh, serta kita haruslah saling bersatu di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bagaimana untuk kita membangun tubuh Kristus? Yang pertama, kita haruslah saling memperhatikan dan saling memperdulikan, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tertinggal dan ditinggalkan. Dan yang kedua, kita haruslah menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar keutamaan dan kefokusan kita di dalam pelayanan, supaya apapun yang kita perbuat, kita tetap memberikan keutamaan kepada Tuhan sebagai yang tertinggi dan terutama dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, setiap kita haruslah melakukan tugas panggilan masing-masing dengan tekun dan berintegriti menurut karunia dan talenta yang ada pada kita. Janganlah kita saling mengganggu, janganlah kita saling menjatuhkan, janganlah kita saling memfitnah,
dan dengki di antara satu sama lain, tapi menurut panggilan kita, marilah kita melakukan dan mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang keempat, kita haruslah mengingat bahwa kita akan mendapat upah setimpal dengan usaha dan kerja kita. Dan yang kelima, tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menghargai tubuh sesama kita juga, karena tubuh kita adalah kediaman Roh Allah. Dan yang keenam, janganlah kita menganggap diri kita lebih baik dan lebih pintar daripada orang lain, karena di mata Tuhan kita adalah sama sahaja. Oleh itu jemaat yang dikasihi, marilah kita memiliki kerendahan hati dan keterbukaan. Janganlah kita saling dengki, iri hati, dan menjatuhkan di antara satu sama lain. Tapi marilah kita saling berganding tangan, marilah kita saling memimpin, dan marilah kita saling memperdulikan serta bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh itu jemaat yang terkasih, apapun yang kita perbuat, ingatlah bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan apabila kita mengutuki sesama, itu artinya kita sedang merosakkan tubuh Kristus. Tetapi apabila kita saling memberkati, itu artinya kita saling membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dan belajar pada hari ini, di mana kami harus hidup di dalam sikap saling memperhatikan dan memperdulikan, serta meletakkan Yesus sebagai yang terutama di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Serta kami harus melakukan panggilan kami masing-masing dengan tekun, dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan apapun yang kami perbuat, kami akan menerima upah setimpal dengan pekerjaan kami. Dan kami mau menghargai tubuh kami sebagai bait Allah, dan kami juga mau menghargai orang-orang di sekeliling kami sebagai ciptaan Allah juga. Dan berikanlah kami kerendahan hati supaya kami tidak menjadi sombong sehingga kami mungkin jatuh dalam pencobaan dan dosa. Tapi ini kami Tuhan, pimpin dan sertailah kami supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang hidup untuk saling mempersatukan tubuh Kristus dan membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.